Al-Imam Syafi'i wa Imam Maliki adalah dua orang ulama terbesar di zamannya. Al-Imam Syafi'i adalah seorang murid dan Imam Malik adalah seorang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Syafi'i wa Imam Maliki adalah dua orang ulama terbesar di zamannya. Al-Imam Syafi'i adalah seorang murid dan Imam Malik adalah seorang guru. Kedua-duanya adalah orang alim, orang zuhud dan orang wara. Dan banyak karya-karya Imam Syafi'i yang dipakai oleh ulama-ulama di dunia. Begitupun sama dengan Imam Malik radhiyallahu taala anhu yang karyanya pun banyak digunakan dan dipakai oleh ulama-ulama sedunia. Bicara Imam Syafi'i dan Imam Malik, ada perjumpaan di awal daripada keduanya. Perjumpaan antara murid dengan seorang guru. Ini kisah tentang awal perjumpaan seorang murid dengan seorang guru, di mana suatu ketika Imam Malik menggelar satu majelis yang besar dengan murid yang ribuan. Di situ Imam Malik mengajarkan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap hadis yang disampaikan oleh beliau ditulis oleh seluruh daripada murid-muridnya. Maka Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu datang suatu ketika ke majelis daripada Imam Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah, sedang Imam Syafi'i tidak memiliki buku untuk menulis dan juga tidak memiliki pena untuk menulis. Akan tetapi Imam Syafi'i memberanikan diri untuk datang ke majelis Imam Malik. Maka ketika Imam Malik menyampaikan, mendiktekan daripada 8 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua menulis di atas kertas dengan penanya. Maka suatu ketika Imam Malik melihat di ujung ada Imam Syafi'i. Ada seorang anak muda yang dia menulis di tangan daripada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Malik adalah seorang guru yang tegas, seorang guru yang tidak pernah main-main mengajarkan muridnya. Kalau ada satu hadis atau beberapa hadis yang dibacakan oleh Imam Malik, tapi ada satu murid saja yang bermain-main, maka Imam Malik akan marah sangat besar. Maka ketika itu Imam Malik melihat Imam Syafi'i seolah-olah memainkan tangannya. Ini ada satu jamaah memainkan tangannya saat saya mendiktekan hadis Nabi Muhammad SAW. Apakah dia bermain-main saat majelisku? Maka Imam Syafi'i ini disamperin oleh Imam Malik. Imam Malik ini nyamperin Imam Syafi'i. Lalu ditanya, apa yang kau lakukan saat aku mendiktekan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW? Ada 8 hadis yang aku dikte dan semua menulis, sedang engkau main-main dengan tanganmu. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau mengatakan, sesungguhnya aku tidak main-main wahai imam, wahai guru, wahai syekh, aku tidak main-main saat engkau mengucapkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pun menulis, dikarenakan aku tidak punya buku, aku menulis di tanganku. Maka 8 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh seorang guru Imam Malik itu ditulis oleh Imam Syafi'i di tangannya. Maka Imam Syafi'i ketika itu terkejut, Imam Malik ketika itu terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Lalu Imam Malik mengatakan, coba kau bacakan hadis yang telah kau tulis di tanganmu. Dikarenakan Imam Syafi'i tidak punya buku, ditulis di tangannya, maka dibacakan di depan Imam Malik. Setelah dibacakan 8 hadis di depan Imam Malik, maka Imam Malik terkejut dan mengatakan, wahai Syafi'i, suatu saat engkau menjadi ulama besar yang akan mengungguli ulama-ulama yang lain. Ternyata perkataan Imam Malik ini kenyataan. Imam Syafi'i tumbuh besar, menjadi orang besar, menjadi ulama besar, menjadi mujtahid yang karya-karyanya banyak digunakan, yaitu oleh ulama-ulama di dunia ini. Artinya apa, saudara? Salah satu sifat orang-orang yang menuntut ilmu adalah himmah yang kuat, semangat yang kuat. Walaupun dia tidak memiliki buku untuk ditulis, tapi minimal ada usaha untuk menulis. Maka di satu makalah dikatakan, al-ilmu fis sudur wa qayyiduhu fis sutur. Ilmu itu Allah Subhanahu wa taala berikan di hati kita. Allah sampaikan setiap ilmu kepada hambanya ke dalam hati. Wa qayyiduhu fis sutur, akan tetapi diikat, dikuatkan ilmu kita dengan tulisan. Artinya apa?
mungkin suatu saat kita lalai, mungkin suatu saat kita berbuat dosa yang bisa melupakan ilmu kita yang ada di hati kita, maka kita bisa mengulangnya lewat tulisan yang kita tulis. Maka saya anjurkan kepada setiap orang-orang yang menimba ilmu, kepada para santri, kepada para pelajar, maka setiap kali seorang guru mengucapkan hadis, menyampaikan ilmu, maka hendaknya kau tulis dengan pena dan kertasmu, karena itu adalah penguat. Suatu saat kau lupa, suatu saat hatimu lalai, kau bisa kembali membaca apa yang kau tulis di tulisanmu. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.